Komunikasi adalah elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Setiap hari, kita berinteraksi dengan orang lain melalui kata-kata, nada suara, dan, yang seringkali diabaikan, bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal, atau bahasa tubuh, mencakup semua bentuk penyampaian pesan yang tidak melibatkan kata-kata. Ini bisa berupa gerakan tangan, ekspresi wajah, cara berjalan, hingga posisi duduk seseorang. Tanpa disadari, tubuh kita selalu berbicara dan menyampaikan banyak informasi yang bisa menjadi kunci untuk memahami emosi, niat, atau bahkan kejujuran seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan komunikasi nonverbal untuk membuat keputusan besar maupun kecil, seperti menilai apakah seseorang dapat dipercaya atau hanya untuk memahami suasana hati seseorang tanpa mereka mengucapkannya. Namun, pemahaman tentang bahasa tubuh ini seringkali kurang mendapat perhatian atau bahkan disalahartikan. Banyak mitos dan kesalahpahaman tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh gerakan tertentu, yang pada akhirnya bisa mengarah pada asumsi yang salah. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, termasuk bahasa tubuh, cara berpakaian, dan ekspresi wajah. Hal-hal ini seringkali memberikan petunjuk penting tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Joe Navarro, seorang mantan agen FBI, selama 25 tahun menggunakan analisis nonverbal untuk memahami orang dan menyelesaikan berbagai kasus kriminal. My name is Joe Navarro, and for 25 years I was a special agent with the FBI. My job was to catch spies. Most of my career I spent within the National Security Division. A lot of it had to do with looking at specific targets, and then it was about, well, how do we get in their heads and how do we neutralize them? Our security is based on nonverbals. We look at the person through the peephole. We look at who's behind us at the ATM machine. We know from the research that most of us select our mates based on nonverbals. So we may think we're very sophisticated, but in fact, we are never in a state where we're not transmitting information. Dalam tugasnya, Navarro memanfaatkan gerakan kecil dan perilaku sehari-hari untuk mengungkap informasi tersembunyi. Salah satu contohnya adalah cara seseorang memegang bunga, yang dapat mencerminkan kebiasaan budaya mereka. Detail seperti ini seringkali tampak sepele tetapi sangat membantu dalam penyelidikan mendalam. Navarro menegaskan bahwa gerakan nonverbal tidak boleh langsung dianggap sebagai tanda kebohongan atau kesalahan. Misalnya, menyilangkan tangan tidak selalu berarti sikap defensif, tetapi bisa juga menunjukkan kenyamanan atau kebiasaan seseorang. Hal ini menunjukkan pentingnya konteks dalam menganalisis nonverbal. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam hubungan sosial. Banyak orang memilih teman atau pasangan berdasarkan kesan awal yang didapat dari bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal adalah bagian integral dari interaksi manusia. Navarro juga menyoroti bahwa dalam permainan seperti poker, reaksi tubuh seseorang sulit disembunyikan. Sementara wajah bisa diatur untuk menunjukkan ekspresi tertentu, tubuh seringkali memberikan tanda-tanda emosional yang lebih jujur, seperti gerakan tangan, kaki, atau postur tubuh. Meski demikian, Navarro mengingatkan agar tidak membuat asumsi berlebihan berdasarkan nonverbal. Gerakan tertentu, seperti menyentuh wajah atau menggaruk hidung, bukanlah tanda pasti kebohongan, melainkan seringkali hanya cerminan ketidaknyamanan atau kebiasaan. Oleh karena itu, analisis nonverbal harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam penyelidikannya, Navarro mengamati bagaimana orang memproses informasi. Misalnya, perubahan ekspresi wajah atau gerakan kecil seperti memiringkan kepala dapat menunjukkan seseorang sedang berpikir atau memproses informasi yang baru diterima. Hal ini memberikan wawasan tentang pikiran dan emosi seseorang. Navarro juga membahas bagaimana stres dapat terlihat melalui tanda-tanda fisik, seperti ketegangan di sekitar mata, otot wajah, atau postur tubuh. Area tertentu seperti glabella di antara alis seringkali memberikan petunjuk awal tentang ketidaknyamanan atau stres seseorang. Gerakan tangan juga menjadi indikator penting dalam komunikasi nonverbal. Navarro menjelaskan bahwa orang seringkali menggunakan tangan untuk mengekspresikan emosi mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar. Posisi tangan tertentu, seperti arm akimbo, dapat mencerminkan dominasi atau pertahanan diri. Selain itu, kaki juga memberikan petunjuk nonverbal. Perubahan posisi kaki atau gerakan seperti mengetuk-ngetuk seringkali menunjukkan perasaan cemas atau ketidaknyamanan.
Ketika seseorang tiba-tiba mengubah posisi kakinya saat ditanya, hal itu bisa menjadi tanda bahwa mereka merespons secara emosional terhadap pertanyaan tersebut. Dalam budaya tertentu, gerakan tangan dan posisi tubuh memiliki makna yang sangat penting. Navarro menjelaskan bahwa gerakan pertama seperti berjabat tangan seringkali membentuk kesan pertama seseorang terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa nonverbal dapat menciptakan dampak yang mendalam dalam interaksi sosial. Dalam konteks penyelidikan kriminal, Navarro sering menggunakan analisis nonverbal untuk menggali informasi. Ia memperhatikan hal-hal kecil, seperti cara seseorang mengelola ruang pribadi atau bagaimana mereka menyesuaikan postur tubuhnya ketika merasa diawasi. Hal ini membantunya mengidentifikasi ketidakjujuran atau kecemasan. Navarro juga mencatat bahwa manusia secara alami berkomunikasi melalui nonverbal bahkan ketika mereka tidak berbicara. Misalnya, seseorang yang datang ke tempat kerja dengan langkah yang berat dan wajah tanpa ekspresi mungkin sedang menghadapi tekanan emosional. Hal ini menunjukkan bagaimana tubuh kita selalu berbicara. Ia juga menekankan pentingnya memahami ventilasi emosional melalui tubuh. Misalnya, gerakan kecil seperti menyentuh telinga atau memainkan jari seringkali mencerminkan kebutuhan seseorang untuk menenangkan diri dalam situasi stres. Dalam salah satu kasusnya, Navarro menemukan bahwa seseorang yang tampaknya tidak mencurigakan sebenarnya bekerja sebagai agen intelijen asing. Petunjuk kecil, seperti cara orang itu memegang bunga saat keluar dari toko, mengungkapkan kebiasaan yang tidak biasa untuk seorang Amerika. Hal ini menunjukkan betapa detail kecil dapat memiliki implikasi besar. Poker adalah salah satu contoh di mana analisis nonverbal sangat penting. Navarro menjelaskan bahwa para pemain seringkali menunjukkan tanda-tanda emosional melalui gerakan tubuh mereka, seperti cara mereka memegang kartu atau menempatkan tangan di atas meja. Tanda-tanda ini dapat digunakan untuk membaca strategi mereka. Dalam situasi lain, Navarro memperhatikan perubahan kecil seperti kedipan mata atau gerakan kepala yang tiba-tiba. Tanda-tanda ini seringkali muncul dalam momen ketegangan tinggi, memberikan wawasan tentang perasaan atau niat seseorang pada saat itu. Namun, Navarro mengingatkan bahwa analisis nonverbal harus dilakukan secara objektif dan dalam konteks yang tepat. Tanda-tanda seperti menyentuh wajah atau menggaruk hidung tidak boleh digunakan untuk menuduh seseorang tanpa bukti tambahan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang hati-hati. Di akhir penjelasannya, Navarro menegaskan bahwa nonverbal adalah bentuk komunikasi utama manusia. Meskipun seringkali tidak disadari, tubuh kita selalu memberikan petunjuk tentang apa yang kita rasakan atau pikirkan. Pemahaman yang mendalam tentang hal ini dapat meningkatkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan memahami komunikasi nonverbal, kita dapat membaca pesan yang tidak terucapkan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperkuat hubungan, memahami orang lain lebih baik, dan bahkan mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini dalam situasi tertentu. Nonverbal adalah kunci untuk memahami manusia secara lebih mendalam. When I was in college in the early 70s, there were really no courses on nonverbal communications. You quickly realize that, to a great extent, it's really about what you can interpret from behavior. And so we talk about nonverbals because it matters, because it has gravitas, because it affects how we communicate with each other. When it comes to nonverbals, this is no small matter. We primarily communicate nonverbally, and we always will.